Ada apa? Kenapa telepon aku sekarang? Aku kangen kamu. Datang ke sini. Aku juga kangen kamu. Oke, kita ganti gerakan selanjutnya. Gerakan selanjutnya ya. Oh, Kamu ketawa apa? Waktu kamu pergi, kamu tanya aku ada penyesalan apa nggak? Aku bilang nggak ada. Aku bohong, Shen Yifan. Sebenarnya, aku punya satu penyesalan. Bertengkar karena cincin. Hadiri rapat orang tua anak, wisuda anak. Apa masih kurang sesuatu? Hidup bahagia kita. Mau mulai dari mana? Jadi, kamu sebaiknya cepat kembali untuk menebus penyesalan ini. Kalau enggak, aku nggak bakal maafin kamu. Shen Yifan, aku kangen kamu. Shen Yifan, aku kangen kamu. Shen Yifan, maaf, bisa nggak kamu? Maaf. bisa nggak kamu cepat kembali dengan selamat untuk ketemu aku? Aku benar-benar kangen banget sama kamu. Shen Yifan, aku kangen banget sama kamu. Shen Yifan. Pengacara Liu. Tuan Shen, sebenarnya Anda bisa menunggu donor jantung. Nggak perlu buru-buru urus surat wasiat. Gak bisa nunggu. Aku gak punya waktu lagi, mulai saja. Soal surat wasiat, aku konfirmasi sekali lagi. Setengah untuk Tuan Shen Yang. Benar kan? Rumah dan mobil, masing-masing satu untuk Tuan Wuyu. Benar kan? Benar. Selain itu, setelah Anda meninggal, soal pemakaman. Pengacara Liu. Terima kasih. Tanpa tanda tanganku, siapa yang izinkan kamu berhenti pengobatan? Aku tahu kamu pasti gak mau tanda tangan. Kamu tahu aja. Jadi aku tanya ke rumah sakit. Dokter bilang, pasien bisa tanda tangan sendiri. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Sejak kecil hingga besar. Kamu selalu orang yang penakut. Kamu tidak pernah menandatangani satupun dokumen. Orang tua kecelakaan. Surat kematian tidak kamu tandatangani, pindah rumah. Kamu juga tidak menandatanganinya, mendirikan perusahaan, menandatangani kontrak. Kamu juga tidak menandatanganinya. Jadi kali ini, aku juga tidak berencana membiarkanmu menandatangani. Jangan pikir kamu bisa main perasaan denganku. Aku akan memaafkanmu. Jika kamu pergi seperti ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku adalah orang yang tidak ingin meninggalkan penyesalan. Tapi kali ini, sepertinya akan gagal.
Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Cepat angkat telepon. Siapa lagi yang bisa menghubunginya? Dokter? Ya. Cari nomor dokter. Yingji, kamu kenapa? Di lokasi sudah siap, kita pergi. Baik. Baik, segera. Sudut ini cukup bagus. Dia kenapa? Kondisinya tidak biasa. Adegan ini adalah dia melihat pria yang dicintainya. Mingjing meninggal, emosi seperti ini. Juga normal, kan? Mingjing. Kamu siapa? Aku adalah kakaknya, Mingshu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Sebenarnya tidak banyak, hanya sebelum menyamar sebagai dia. Aku menyamar sebagaimu untuk memancingnya. Dia mengira kamu terluka, mengejar sampai ke sini. Terjebak dalam jebakanku. Kamu sudah terkena regen Juan Hanku. Hari ini adalah hari kematian kalian berdua. Shenlan. Sekarang aku akhirnya tahu betapa berharganya waktu. Sekarang, aku hanya ingin bersamamu, menghabiskan sisa hidup. Mingjing. Jangan tinggalkan aku. Mingjing. Jangan tinggalkan aku. Aku masih ingin menghabiskan sisa hidup bersamamu. Berhenti. Yingjie sudah bangun. Yingji. Ada apa denganmu, Yingjie? Tolong. Guru Jinging. Ada APA, Guru Jinging.
Kali ini, kenapa lama sekali baru kembali? Aku lihat kamu di sini. Juga baik-baik saja. Bagaimana dengan Cheng Mo yang itu? Dia menunggumu seumur hidup. Berikan dia kesempatan. Kamu tidak akan kembali lagi. Benar? Tidak kembali. Kamu, saat masih hidup. Setelah mati, harus pergi lagi. Kenapa kamu tidak menjawabku? Sebenarnya ada apa? Shen Yifan, jangan biarkan aku menunggumu. Ini yang kamu katakan. Kak Yowie, sudah sehari, kenapa tidak ada kabar? Bagaimana kalau kita buka? Tunggu sebentar lagi. Tidak bisa menunggu lagi, nanti mereka curiga. Kak Yoi, apa jadwalku hari ini? Ini jadwal hari ini. Dan halaman depan yang ditulis penulis skenario. Kamu tidak mau ke lokasi syuting? Ayo, sekarang juga pergi. Kak Yui, kamu bilang, kenapa Senging tiba-tiba seperti ini? Tidak ada alasan. Memang artisku. Kuat. Lalu Shen Yifan? Mulai sekarang, jangan sebut nama Shen Yifan lagi. Kalau tidak, aku... Bagaimana kalau... Jangan sebut juga. Maaf ya. Tidak apa-apa, coba lagi. Ayo, coba lagi. Shiji, aku sudah meninggalkan Santang Hui selama beberapa bulan. Mau pelan-pelan saja? Meremehkan siapa? Jangan buang waktu, gas lebih cepat. Kalian serang sekaligus saja, aku buru-buru. Berhenti. Bagus, siapkan adegan berikutnya. Kok rasanya Senging seperti orang yang berbeda ya?
Belakangan ini, kalimat yang paling sering dia ucapkan adalah, "Jangan buang waktu." Kamu nggak merasa familiar? Bukankah itu yang sering dikatakan Shen, si itu loh? Dia benar-benar menjalani hidup seperti dirinya. Sutradara hari ini, kemampuannya payah banget. Datang tanpa baca naskah iklan, nggak ngerti cara syuting. Oke, Drunken Jade Collapsing Mountain, segera selesai. Setelah syuting iklan besok, gimana kalau minta perusahaan mengatur liburan beberapa hari untukmu? Ini naskah yang disaring perusahaan. Yang tercepat, mulai syuting dalam seminggu, puas? Baru ini agen yang benar-benar mau eksploitasi artis. Seharusnya bersikap seperti ini. Kau benar-benar berniat untuk bekerja untuk melumpuhkan diri sendiri. Kenapa aku harus mematikan diriku sendiri? Kalau kamu bukan jasa sebenarnya. Kenapa aku harus merindukannya? Aku sekarang sangat bahagia. Aku bahkan gak bilang siapa dia, kamu langsung membantah. Bilang gak rindu. Maksudku, aku sekarang cuma mau kerja, syuting. Dapat penghargaan, yang lain gak kepikiran. Ada APA? Gimana? Aktingku di adegan ini bagus nggak? Pulang yuk. Ini mati lampu atau sekring putus ya? HP-ku mana? Di rumah nggak ada obat ya? Artis yang suka terluka di rumah ini, harus jaga diri baik-baik. Kamu pikir tinggalin kotak P3K udah cukup? Nanti kalau sutradara masih kayak gini, aku bakal marah beneran. Jangan bilang aku sok-sokan. Hello Nona Zhang. Aku Liu Sang, mulai hari ini. Aku jadi sutradara iklan kita. Hello Liu. Apa-apaan ini? Kemarin masih mengeluh tentang sutradara. Hari ini sutradaranya diganti. Jangan-jangan kamu semalam berdoa ke lampu Aladin ya? Yang penting, dia malah nyari aku. Kayak lampu Aladin, nanya aku punya keinginan apa. Mungkin cuma kebetulan aja. Halo Tante Zhao. Xiao Zhen ya, kontrakanmu sebentar lagi habis masa sewanya. Aku mau perpanjang. Aku kan sebentar lagi nikah lagi. Jadi mau pindah balik, kamu harus cari tempat tinggal baru. Bukan, sebelumnya Anda sudah menikah 5 kali. Dan tidak pernah bilang mau pindah kembali. Lagi pula saya baru saja memperbaiki meteran listrik kemarin. Kamu bilang pekerjaanmu mudah dapat uang. Beli rumah bukan masalah besar kan? Cepat pindah dari sini. Iya juga ya, aku bisa beli rumah sendiri.
Kapan ya aku bisa punya rumah sendiri? Suatu hari nanti, aku akan tinggal di sana. Dengan bayaranmu sekarang, hemat-hemat kerja 10 tahun. Mungkin kamu bisa beli 1 kamar mandi di sana. Jangan meremehkanku. Walaupun sekarang aku belum mulai syuting Duel Bidadari. Tapi suatu hari nanti, aku akan jadi aktris terkenal. Primadona panggung. Nanti, aku akan beli rumah ini tunai. Sudah kubayangkan, ruang tamu dengan jendela kaca besar. Dan dapur terbuka yang luas juga. Ruang baca khusus untuk novel. Dari kamarku bisa melihat pemandangan indah. Hai Kak Persahabatan. Aku harus cari apartemen baru. Gampang, pindah besok. Kak, kamu beli tempat ini? Sebagai manajermu, beli rumah untukmu kan mudah. Coba lihat suka tidak. Gimana? Sakit tidak? Ini juga kamu yang atur? Tentu, sebagai manajermu, kan harus perhatian. Lalu foto ini? Hanya aku dan dia yang tahu. Dari mana kamu dapat? Cari tahu saja, kan gampang. Kak Persahabatan. Ini semua dia yang atur, kan? Saya Pak? Ini semua aku yang atur. Kapan kalian bertemu? Dia atur apa lagi? Dia sekarang bagaimana? Di mana? Kak Persahabatan. Kamu tahu apa? Katakan padaku. Begitu dia bilang mau ganti rumah. Kamu lakukan seperti yang kukatakan. Dia bilang apa lagi? Dia bilang, anggap ini rumah kalian. Dan tunggu pulang di sini. Kasih satu rumah terus mau usir aku ya? Mimpi kali. Sebenarnya rumah ini tidak bagus, terlalu besar. Bersih-bersihnya pasti merepotkan. Dia tidak siapkan asisten rumah tangga? Lalu lihat sofa ini, meja kopi, dinding, terlalu polos. Lampu ini juga, kenapa jelek banget sih?